Selamat malam, saudara-saudara dan ibu bapak semua, baik keluarga jemaat GKI Taman Sibunut Bandung, maupun semua saudara dan ibu bapak dimanapun yang mengikuti doa malam bersama-sama saat ini, Kamis 16 Desember 2021. Pada malam ini kita akan merenungkan Allah menyediakan tubuh bagiku, yang diambil dari Ibrani 10 ayat 5-7. Topik ini menyadarkan kita secara langsung tentang tubuh kita yang disediakan Allah bagi kita, menyatu dengan roh kita untuk menjalankan kehendak-Nya selama kita di dalam tubuh ini. Demikianlah dicontohkan Tuhan Yesus sendiri sepanjang hidupnya. Ia melaksanakan seluruh kehendak Allah dengan tubuhnya, dengan jiwanya, rohnya, darahnya, nyawanya, seluruh dirinya. Itu melebihi segala upacara kebaktian dan kurban persembahan yang suka dilakukan manusia menurut tuntunan agama-agama. Kiranya kita senantiasa waspada tentang hal ini, yaitu mendengarkan untuk melakukan kehendak Allah itu adalah hal yang paling utama, melebihi segala jenis kurban persembahan, melebihi segala kebaktian. Untuk itu, mari kita mulai perenungan kita dengan menyanyikan NKB 84 ayat 1 dan 2. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Syukur atas tubuh dan jiwa yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing, ya Allah kami. Dengan tubuh itulah kami dapat bergiat dalam mendengar firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Bimbinglah kami setiap saat, ya Roh Kudus, supaya kehendak kami ditundukkan kepada kehendak Allah, seperti Tuhan Yesus teladankan selama Ia dalam tubuh yang disediakan baginya di bumi. Dalam kata dan perbuatan,
Sejak awal sampai akhir kehidupannya di tengah masyarakat, ia melaksanakan kehendak Bapa sepenuhnya. Sebagai murid-murid yang belajar dari Tuhan Yesus melalui firman yang kami dengarkan dan renungkan setiap saat, kiranya kami semua dimampukan mengikuti jejak dan suri teladan yang diwariskannya bagi kami. Sehingga rencanamu dan kehendakmu terjadi di bumi seperti di sorga. Antara lain melalui tubuh kami, diri kami. Sehingga semua orang yang bergaul dengan kami merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan kepada manusia. Kami mohon di dalam nama Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca firman, saudara-saudara, dari Ibrani 10 ayat 5-7. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan tubuh bagiku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, semua yang diberikan Tuhan kepada kita itu, termasuk tubuh kita, ini langsung mengingatkan kita kepada untuk apakah semua itu. Ini adalah bagian bacaan ini ya, bagian kecil dari apa yang akan kita baca dalam kebaktian yang akan datang tanggal 19 Desember. Ayat 5-7 itu adalah kutipan dari nyanyian Daud dalam Mazmur 40 ayat 7-9. Namun cara penulis kitab Ibrani mengutip Mazmur ini sungguh menarik. Seolah-olah bukan dia yang mengutip Mazmur itu, tetapi Tuhan Yesus. Ia menulis begini, "Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata." Ya, jadi ia di sini Kristus. Ya. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, Kristus berkata. Lalu ayat selanjutnya. Jadi yang penulis ini menempatkan Mazmur ini bukan di mulutnya sendiri, tetapi di mulut Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia. Yesus mengucapkan Mazmur itu sambil mengenakannya pada dirinya sendiri. Intisari dan prinsip utama dalam pesan Mazmur itu sama dengan pesan dalam Ibrani 10. Yaitu bahwa Tuhan tidak minta korban persembahan dari umatnya. Ayat 5 dan 6. "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Atau kalau kita bahasakan dalam lingkungan kita, dalam lingkungan gereja, pesannya adalah Tuhan tidak butuh, tidak minta persembahan uang kolekte yang dikumpulkan jemaat dalam kebaktian minggu. Wah, bagaimana ini ya? Orang Kristen sepanjang sejarah telah diajar, dilatih untuk mempersembahkan harta kekayaannya, milik-miliknya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi salah satu tanda syukur. Tanda terima kasih atas kebaikan Allah kepadanya. Sejak katekisasi atau dalam pembinaan-pembinaan, kita sudah dengar mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam ceramah,
dalam PA, diskusi-diskusi, sampai khotbah hari Minggu juga. Kita mendengar prinsip untuk berterima kasih dan mempersembahkan kekayaan. Itu sangat ditekankan sebagai prinsip iman. Menjadi prinsip dalam kehidupan orang Kristen. Tapi kok di sini malah dinyatakan tidak diminta Tuhan, tidak diminati Tuhan, bahkan tidak berkenan bagi Tuhan. Ayat 6. Ya. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Wah, ini lebih keras lagi. Tuhan tidak berkenan, tidak menyukai. Dalam kitab Amos dikatakan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau pandang. Jauhkanlah nyanyianmu. Ya. Dalam Amos 6, Amos 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, sungguh apabila engkau mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Inilah yang menarik, saudara-saudara. Dalam penolakan Allah terhadap kurban-kurban persembahan menurut Mazmur itu, Daud menjawab, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ya, Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Ayat 7 ya. Dan sungguh aku datang, aku suka melakukan kehendakmu. Ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Oh, jadi yang disukai Tuhan adalah telinga yang terbuka, yang suka mendengarkan firman dan melakukan firman itu, melakukan kehendak Allah. Ini sama dengan kata-kata Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Nah, ini penting. Mengapa persembahan dan kurban umat ditolak Tuhan? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan pesan Tuhan. Kalau sudah selesai membawa korban persembahan, mereka merasa tugas sudah selesai. Tidak ada lagi tugas dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Berurusan dengan Tuhan hanya dalam ruang kebaktian. Sikap seperti ini tidak disukai Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kutipan Ibrani, Mazmur Daud ini ada bagian kalimat yang diganti Tuhan Yesus. Dikatakan, engkau telah membuka telingaku, itu diganti dengan engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, Ibrani 10 ayat 5. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini sungguh menarik. Telinga diganti tubuh. Engkau telah membuka telingaku, diganti engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Telinga itu, saudara-saudara, hanyalah sebagian dari tubuh. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar Allah dengan telinganya, lalu melakukan pesan yang didengarkannya, tetapi dengan seluruh tubuhnya, ia melaksanakan perintah Allah. Seluruh dirinya,
melaksanakan kehendak Allah. Dalam bahasa Jawa, tubuh itu disebut awak. Dan itu sama dengan diri. Ya, jadi tubuh sama dengan diri. Awak edewe misalnya. Itu sebetulnya kan artinya tubuh. Tapi dalam hal ini awak edewe berarti dirinya sendiri. Bukan sekedar tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Tuhan sama dengan dirinya, nyawanya, darahnya. Seluruhnya direlakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Kata-katanya, ajarannya, perbuatannya, perilakunya, seluruhnya dipersembahkan kepada Allah. Sehingga Allah dapat melaksanakan seluruh keinginannya dan rancangannya bagi kita. Hasilnya adalah kita menjadi kudus selamanya di depan Allah. Itu Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi hasilnya besar sekali. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena persembahan tubuh Kristus. Tentu hal ini menyukakan hati kita, saudara-saudara, ya. Dan hal ini menggerakkan kita untuk melalui tubuh kita meniru kegiatan tubuh Kristus. Seluruh tubuh kita, seluruh diri kita melaksanakan kehendak Allah. Tidak hanya telinga yang mendengarkan dan melaksanakan pesan Tuhan, tetapi seluruh tubuh kita menaati Dia. Tidak hanya kata, tetapi aktivitas tubuh kita juga. Dengan itu kita memberi kemungkinan dan harapan bagi siapapun yang bergaul dengan kita untuk turut dalam kekudusan di depan Allah. Inilah kerinduan Allah yang berhasil dikerjakan Kristus demi kita manusia. Mari kita nikmati hasil kerja Tuhan Yesus dan meneruskannya kepada siapapun dan kapanpun. Dengan jalan kita menjadi murid-muridnya yang disebut Kristen, artinya peniru Kristus, yaitu mempersembahkan tubuh bagi kepentingan banyak orang. Amin. Marilah kita membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah kami, Bapa kami, syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan. Engkau telah menyediakan tubuh bagi kami, seperti telah menyediakannya bagi Kristus, Juru Selamat kami, selama di bumi. Dengan tubuh dan jiwa kami, diri kami seluruhnya, kami dapat meniru kehidupan Kristus di dalam dunia. Ia telah mendengarkan pesan Bapa sepenuhnya dalam melaksanakan kehendak-Mu sampai akhir dengan seluruh tubuhnya, nyawanya, darahnya. Seluruh dirinya telah menjadi pelajaran dan teladan yang sempurna bagi kami. Ya Roh Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, sehingga berhasil menjadi murid dan pengikut jejak Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami membawa kepadamu orang-orang Kristen di seluruh dunia yang telah berikrar percaya kepadamu, supaya dengan tekun dan rajin melaksanakan kehendak-Mu dengan tubuh dan segenap kekuatan dan akal budinya. Sehingga banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk merasakan dan mengalami betapa baiknya Allah kepada manusia, yang melalui pengorbanan tubuh Kristus telah membuat manusia menjadi kudus di depan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Demikian juga melalui pelayanan dan pengorbanan kami, kiranya hasil kerja Kristus dirasakan dan dialami banyak orang.
Kami berdoa semoga perjuangan bangsa-bangsa dikuatkan dan dilindungi Bapa dalam menanggulangi berbagai derita, duka cita, dan kepahitan manusia karena bencana alam, sakit penyakit, atau perlakuan tidak baik manusia terhadap sesamanya. Bahkan peperangan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh karena terbakar oleh semangat beragama yang salah. Pulihkanlah kerusakan negeri-negeri yang dirusakkan dan terpecah belah karena dorongan-dorongan yang salah dalam beragama. Kasihanilah bangsa-bangsa di bumi, ya Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi bangsa kami. Lindungilah kami dalam bersikap, bergaul, dan memperlakukan sesama warga dengan baik, dengan adil, dengan terhormat, sehingga kami semakin maju dalam kedamaian, kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan bernegara dan bermasyarakat. Khususnya terhadap perempuan dan anak-anak di tengah masyarakat. Berkatilah usaha pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, sehingga mereka jauh dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Biarlah ada kemerdekaan, kemuliaan, dan keamanan hidup bagi mereka di setiap tempat dan keadaan. Kami terus mendoakan pemerintah Indonesia dan rakyat yang berjuang mengatasi masalah karena bencana banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur khususnya. Juga berbagai penyakit yang secara khusus mewabah di seluruh dunia karena virus corona. Juga dengan program-program vaksinasi dan protokol kesehatan lainnya kami doakan. Oh Tuhan, biarlah keadaan semakin membaik. Kami bersyukur karena bangsa ini mengalami keadaan yang semakin baik keadaannya dalam melawan wabah penyakit, sehingga grafiknya terus menurun. Tolonglah dalam merayakan Natal dan menyambut pergantian tahun bulan ini, kami tetap waspada dan saling menjaga. Kiranya gerejamu di mana-mana dituntun sepenuhnya dalam mengambil bagian bagaimana menjadi mitra yang baik dan setia di tengah bangsa ini, sehingga kami dapat bersatu hati memerangi wabah ini dengan baik dan berhasil. Biarlah gereja-gerejamu merayakan Natal dan menyambut tahun baru dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami menuruti ajakan Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk berdoa kepadamu sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sudah disesak, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosa-Mu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balas
kita mengakhiri doa malam kita, dan kiranya kita bisa beristirahat dengan enak dan teduh, seperti Mazmur 4 ayat 9 katakan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan dengan ketentraman itu kita menantikan hari baru besok, dan kesegaran untuk hidup. Tuhan melindungi dan menenteramkan kita semua. Amin.